Baik, selamat datang, Pak Hipni di studio podcast MPS. Jauh-jauh dari Lampung datang ke sini main-main. Ah, bagaimana kabar, Pak Hipni? Alhamdulillah, Abang sehat selalu. Sehat selalu ya? Iya, Berarti dari Lampung ya? iya Bangku. Saya mau bertanya sedikit. Kalau tidak salah kemarin Pak Hipni ikut meramaikan pesta demokrasi di Lampung mendukung oh, YAI ya, Yai RM, Mirza, YAI Mirza ya, ya, RMD, termasuk Bapak Prabowo. termasuk Pak Prabowo. Iya, Bang. Nah, ada yang bertanya, setelah ini kan kita udah tahu eh, RMD Jihan menang telak di Lampung. Nah, apa harapan Pak Hipni termasuk masyarakat Lampung dengan terpilihnya beliau menjadi gubernur dan wakil gubernur Lampung yaitu RMD dan Mbak Jihan? Silakan. Terima kasih. Sekalian ucap salam dulu lah, nama Ya, dengan senior. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Abangku, nama Adinda Hipni. Nih, Kebenaran saya ini memang relawan Bapak Prabowo dari Rampas Setia 08 Berdaulat, Lampung. Lampung, ya, Ya, ya. Alhamdulillah memang kita punya kakak juga dari Ketum GCP Indonesia Bapak Haji Kurniawan. Oh, Pak Kita Haji selalu Kurniawan. koordinasi. Ya, ya, ya. Artinya perjuangan kami mulai dari Bapak Prabowo kemarin kami selalu sinergi, abangku. Ya, ya. Kebenaran juga waktu pelantikan Bapak Prabowo Subianto kemarin kita hadir di istana. Hmm. Dan beliau juga perintahkan dengan kami dari Gerakan Cita Prabowo dan Rampas T08 Berdaulat Lampung, salah satunya adikmu ini, teruskan perjuangan. Teruskan perjuangan. Iya, Ya, ya. untuk memenangkan Yai Mirza Hmm. bersama Ibu Dr. Jihan Nurlela supaya menjadi Gubernur Lampung. Supaya jadi gubernur Ya. Lampung, ya, ya. Harapan beliau selaku Presiden Republik Indonesia yang dilantik di 20 Oktober kemarin supaya Lampung jadi lebih maju lagi. Lampung lebih maju lagi. Iya, harapannya beliau. Hmm. Artinya kalau Presiden, gubernurnya sinergi, artinya provinsi dan pusat itu bersinergi, Bang. Iya betul. Harapan Lampung maju itu insya Allah mudah tercapai. Mudah tercapai ya. Iya, Iya, karena iya. dia sinergi kan. Karena sinergi ya. Saya selaku Ketua Ormas Rampas T08 Berdaulat Lampung, ya berharap banyak mewakili seluruh masyarakat Lampung. Khususnya Lampung ini, abangku, image-nya itu dibuatkan selama ini tidak aman. Pertama, Hmm. itu salah satunya. Nah, dan itu beberapa kali saya utarakan dengan tarapnya bupati, wali kota. Itu jangan kalian buat Lampung itu tidak aman. Ya. Karena itu kadang-kadang menjadi salah satu lahan proyek kalian. Hmm. Itu gambarnya. Karena saya salah satu putra daerah Lampung yang membantu Bapak Prabowo Subianto dan Yai Mirsar serta Bu Jihan Nurlela menjadi gubernur tanpa bantuan apapun dari mereka, kita biaya pribadi ya Bang. Iya, iya. Oh, Gitu. Karena murni ya. kita berharap banyak dengan tokoh muda ini. Ya. Karena saya pelajari 2 periode gubernur sebelumnya. Hmm. Itu kan saya lihat itu dia tidak mandiri. Yang gubernur sebelumnya nih. Ya sebelumnya. Hmm. Nah, ya arti semua rakyat Lampung tahu lah Bangku. Nah, di zaman ia inilah harapan rakyat dan tumpuan rakyat Lampung itu khususnya artinya ciptakanlah lapangan kerja untuk Hmm. khususnya rakyat Lampung. Lapangan kerja. Ya, di 15 kabupaten dan kota. Karena di Lampung itu, Provinsi Lampung ini abangku, dia 13 kabupaten dan 2 kota madya. 31 2 kota madya. Ya, 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 ya. jadi alhamdulillah dengan kita bekerja sama dengan baik dengan tim, artinya saya salah satu pejuangnya Yai Mirza dan Bu Jihan dari organisasi Rampas T08 Lampung.
berhasillah perjuangan ini abangku. Yang Alhamdulillah. insya Allah Gubernur Lampung ini akan dilantik pada tanggal 3 sampai 6 Maret 2025. Oh, 2 bulan lagi ya? Ya, abangku. Ya, ya. Yang jelas harapan ini luar biasa. Pertama, ia adalah tokoh muda. Betul. Ibu Jihannya tokoh muda. Tokoh muda semua Ya. dua-duanya. Jadi jam terbang dan intelektualnya luar biasa. Luar biasa. Ya. Saya pribadi ya berharap banyak lah. Bagaimana Lampung ini maju. Bagaimana investor itu bisa masuk. Oh ya betul, Kenapa investor saya bisa buka masuk ya. pertama itu dari sisi keamanan dan kenyamanan. Karena selama ini saya bersinergi. Artinya kebenaran basic kita sebelum menolong ia ini adalah dari Laskar Merah Putih, abang. Ya, ya, Jadi ya. di waktu ada arti pergerakan untuk memenangkan mulai dari Bapak Prabowo sampai IAI, alhamdulillah kita memang sudah terstruktur pasukan di 15 kabupaten kota itu. Iya, iya, iya. Ya, ditambah lagi dengan artinya penyemangat kita Bapak Haji Kurniawan, Ya, Ketua Gerakan Cinta Prabowo Indonesia. Indonesia. Nah, ini bertanya dulu. Nah, ya, bagus. Oh, kira-kira di Lampung itu kan butuh investor masuk. Iya. Apa harapan dari dalam rangka apa investor masuk, apa saja yang dia harus kerjakan investor itu? Salah satu pertama, Bangku, yang saya lihat salah satu dari komoditi ya. Salah satu mayoritasnya masyarakat Lampung itu adalah petaninya singkong. Singkong. Ya. Oke. Kalau namanya beras dan jagung itu sudah masuk di swasembada pangan. Oke, artinya investor ini dia membawa modal masuk Ya, untuk membuat pabrik ataupun bentuk usahalah judulnya apapun bentuknya itu. Harapannya karena basic ia adalah seorang pengusaha, dia punya pengalaman dari salah satu basic dia dari Himpunan Pengusaha Muda Lampung, ketuanya beliau. Jadi dia pasti punya jaringan. Mulai dari pabrik, nelayan, ataupun apalah yang lainnya lah, abangku. Oke, berarti ini kan butuh investor masuk. Ya, itu harapan. Nah, bagaimana kalau saya sarankan ya kepada masyarakat Lampung, ya gubernur kita itu mencanangkan melibatkan warga Lampung sebagai investor. Cocok itu, abangku. Ya, contoh nih, di kegubernuran itu membentuk suatu organisasi baru, mungkin di luar pemerintahan kali ya. Iya. Membentuk yang namanya Bank Investasi Rakyat di Lampung. Iya. Nah, di situ kan banyak pengusaha-pengusaha. Nah, ini tentunya harus dikelola oleh orang-orang yang jujur, amanah uang ini. Iya, kan. Contoh, membuat pabrik singkong. Iya. Mungkin investasinya 20 miliar. Iya. Contoh gitu kan. Bisa lebih. Atau taruhlah ya 50 miliar lah misalnya. Iya, iya. Sekarang hitung berapa warga Lampung. Warga Lampung misalnya sekitar 5 juta. Iya. Nah, untuk mendapatkan 50 miliar, berarti 5 juta ini paling tidak satu orang 100.000. Iya. 50 M. 500.000. Masyarakat Lampung 8 juta. Taruhlah 5 juta, ambil 5 juta lah. Iya. Berarti dibuka saham untuk 5 juta orang, berarti kalau dibagi rata, berarti 5 juta, kalau 100.000, 500 M. 50.000. Ulangi 100.000. Enggak lah, 10.000. Ya udah, punya 100.000 per orang. Kalau 10.000 per orang kali 5 juta berarti 500 M.
Itu 10.000, ya kan? 10.000 kan? Hanya 10.000 rupiah. Cocok itu saudaraku. Jadi ngapain ngambil investor dari luar Lampung? Nah, nanti bagi hasilnya seperti apa ya? Contoh seperti perusahaan. Oh, mendirikan perusahaan, bayar pajak ke negara, keuntungan perusahaan berapa? Misalnya keuntungan perusahaan misalnya 10 juta ya dalam taraf pertransaksi. Nah, berapa yang diberikan ke biaya operasional, pengurus, semua. Kemudian dibagi ke 5 juta itu berapa? Itu baru satu produk, baru Terima kasih singkong. abangku masukannya. Saya sebenarnya itu mau memberikan masukan kepada Pak Prabowo terkait ini juga secara nasional. Alhamdulillah. Tapi belum tembus-tembus. Ngapain kita butuh investor luar negeri? Coba Lampung tadi 5 juta saja, dia hanya mengeluarkan 10.000 satu orang. Udah selesai 50 M. Iya. Tetapi 5 juta masyarakat Lampung ini mendapat hasil daripada pabrik itu. Iya, Kanda. Jadi sebenarnya mau membesarkan bangsa ini dari rakyat Indonesia sendiri sebenarnya. Tetapi di situ harus amanah yang jadi pengurus. Salah satu perjalanan adikmu jauh-jauh dari Lampung artinya sudah 2 kali bolak-balik masuk Jakarta nih Bang. Memang kita mencari pengusaha lokal lah bahasanya. Artinya mulai baik dia dari DKI Jakarta sendiri, dari Padang, salah satu kemarin ada salah satu adinda kita ngebel karena tim kita kan. Itu Kanda, itu ada salah satu investor itu dari Sumatera Barat. Itu siap merapat ke IAI apabila memang ada jaminannya, peribahasanya bagaimana bisa membantu IAI ini, artinya khususnya bisa membangun Lampung, jangan mengandalkan APBD Lampungnya. Tadi sudah kontak-kontakan. Dia siap gambaran kita. Kapan dijadwalkan waktu, nanti kita usahakan, kita ngadep ke IAI Mirsanya. Insya Allah lah, namanya dia kan mau taruh uang nih. Iya, abangku. taruh uang di Lampung. Iya. Yang penting peribahasa dia aman dan nyaman abangku. Artinya kalau memang dia aman, nyaman, saya siap merapat. Nah, itulah salah satu perjuangan saya ke Jakarta ini, abangku. Oh gitu ya. Ya, bagaimana kita tarik investor dari jaringan kita, pengusaha lokal, ya artinya salah satu yang ngebel tadi dari Sumatera Barat. Dia siap menjadi investor. Oke, mungkin dalam waktu untuk awal-awal mungkin bisa lah investornya itu dari pengusaha perorangan. Iya. Tapi untuk jangka panjang, kalau memang betul-betul mau merasakan untuk seluruh rakyat, seluruh warga, satu-satunya cara yang dilakukan oleh bangsa ini termasuk di Lampung, libatkan rakyat sebagai investor. Setuju. Setuju sekali. Saya ambil contoh, membuat investasi awal membuat mobil, pabrik mobil. Itu saya sudah pelajari itu kurang lebih 3 triliun. Iya Bang. Ya, sudah bisa membuat pabrik mobil seperti Avanza. Nah, 3 triliun ini berarti kan 3 juta ya. Berarti butuh pemodal 3 juta rakyat Indonesia. Naruh uang di situ masing-masing 1 juta. Iya Bang. Maka pemilik sahamnya mobil itu adalah 3 juta orang. Maka setiap laku satu mobil 3 juta orang ini merasakan langsung manfaatnya. Iya Bang. Itu kalau mau. Makanya saya berpikir, apakah ada pemimpin di negeri ini atau calon pemimpin di negeri ini berpikiran seperti itu? Kayaknya jangankan berpikiran, agak-agak sulit itu. Jangankan berpikiran, mau berpikir ke sana aja nggak akan terpikirkan. Makanya saya bilang partai-partai politik ini didirikan kan untuk salah satunya menghasilkan pemimpin. Tapi saya belum lihat pun satu partai ini menghasilkan pemimpin yang berpikiran betul-betul bisa dan yakin seluruh rakyat Indonesia bisa sejahtera. Iya Bang. Ya kan? Nah, nanti kita bahas itu kalau memang harus didirikan partai baru, nanti kita bahas dengan ketua umum dulu. Oke, siap. Karena apa?
misi kita mensejahterakan rakyat. Nah, salah satu yang sekarang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah dipelajari di sekolah-sekolah ada melibatkan rakyat sebagai investor. Setuju sekali. Setuju ya? Ya. Dan kebenaran untuk yang satu ini, Adinda mus pernah punya pengalaman sedikit ngobrol dengan salah satu seniornya Lampung lah. Karena kita Bang Remen Syarikudu 2011. Dia pernah beri masukan. Coba Adinda, menurut cerita kamu, bicara kampung halamanmu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro itu, kayaknya sulit untuk maju orang kita. Bahasa dia kan. Coba kamu bikin paguyuban yang sifatnya sosial. Jangan berpolitik. Pesanan beliau dengan Adinda ini, abangku. Setelah kita turun ke lapangan, memang sulit untuk menyatukan pemikiran yang bicara sosial itu, abangku. Ya, salah satu masukan abang tadi, bagaimana pemimpin itu berpikir rakyatnya menjadi investornya sendiri. Nah, itu yang harus kita memang perlu. Paling tidak dimulai begini. Penyuluhannya. Paling tidak dimulai begini. Kayak PDI ini kan banyak masanya. Ya. Gerindra banyak masanya. Betul. Paling tidak dimulai dari per kelompok. Contoh nih, Partai Gerindra, berapa jumlah Partai Gerindra pengurus di seluruh Indonesia dan simpatisan? Iya, Bang. Cocok tuh. Di partai itu bentuk yang namanya akan ada bendahara. Ya. Bentuk banknya di situ. Setiap orang mau investasi berapa? Ini ada mau dibongkar tambang ini, kalian nanam saham. Yang terorganisir dulu. Setuju. Setuju kada. Ya kan, kalau tidak ada partai, kalau saya misalnya nanti suatu saat kita buat partai baru, kita lakukan yang begitu. Sekalian aja Bang. Mulai dari ketua umum sampai pengurus tingkat ranting, kalian store 100.000, kita putar itu uang. Setuju. Setuju. Siap. Kita mau nambang emas, mau nambang batu bara, nambang minyak, mau ciptakan produk dalam negeri, tidak usah kita butuhan dari luar, tapi gotong royong dulu dalam skala kelompok ini. Siap. Buat perusahaan profesional. Ini kan masalahnya kan masalah duit kan. Betul. Ya mudah-mudahan ada yang dengar ini. Karena sampai sekarang saya belum pernah ada seorang pemimpin dari tingkat RT sampai presiden berpikiran seperti saya. Benar sekali Kanda. Kira-kira senang nggak Hepni kalau misalnya, oke, saya nanam saham 1 juta. Untuk apa? Untuk buat pabrik mobil. Setiap laku 1 mobil dapat juga pembagian. Senang sekali Kanda. Saham itu sekali seumur hidup selama pabrik itu ada. Dan konsumen adalah konsumen mobil itu dimulai dari pejabat negara. Cocok. Sekarang Pak Prabowo sudah ngasih contoh dengan mau. Tetapi mohon maaf, rakyat tidak terlalu merasakan manfaat daripada produksi mobil mau. Ya, harganya. Bukan harganya, kalau laku rakyat dapat apa? Ya Kanda. Coba rakyat investor di situ. Berapa miliar di situ? Jadi setiap satu laku maun, rakyat juga dapat merasakan pembagian sahamnya. Itu salah satu contoh. Siap, abangku. Mau buat pabrik pesawat, berapa? Urunan seluruh Indonesia, nanam saham, buat pabrik pesawat. Setiap laku pesawat, ada pembagian ke seluruh Indonesia. Wah, mantap ini pemikiran Kandaku ini. Udah lama pemikiran ini. Moga-moga Pak Bapak Prabowo dengar lah. Saya sudah keluar di Gerindra, tidak ada yang dengar. Saya udah keluar. Makanya saya bilang, wah, bagaimana cara mensetarakan rakyat kalau begini? Apakah perlu saya buat partai sendiri? Nah, nanti kita bicarakan sama ketua umum nanti, ketua umum. Kalau perlu, maka kita doktrin seluruh pengurus partai kita siap-siap dilibatkan sebagai investor. Kita buat perusahaan sendiri. Dari uang patungan hasilnya dibagi. Setuju kan aku? Jangan yang semakin kaya, jangan. Yang kaya boleh kaya, tapi yang miskin harus ikut merasakan. Oke? Oke, Kanda. Mulai berkemana-mana, yang dibahas Lampung ini masa negara yang kita bahas. Udah nanti aja kita bahas masalah negara. Ya, Lampung sudah tadi ya. Yang jelas kalau gubernur Lampung mau mendengar dan menjalankan apa yang saya sampaikan, saya yakin
seluruh warga Lampung termasuk bayi yang baru lahir terjamin hidupnya. Dan tidak mengeluarkan uang pribadi. Siap Kandaku. Tidak mengeluarkan uang negara. Siap Kandaku. Ya kan? Iya Kandaku. Saya sudah sering keluar-keluar. Seandainya ada doktrin dari Presiden Republik Indonesia mengatakan, wahai rakyatku, menabunglah Rp1.000 satu hari. Kali 270 juta rakyat Indonesia. Maka uang rakyat terkumpul 270 miliar satu hari. 10 hari 2,7 triliun. 100 hari 27 triliun. 1000 hari atau 3 tahun pemerintahan berarti 270 triliun. Kita mau bangun apa dari 270 triliun itu? Iya. Cocok, pabrik pesawat, pabrik kapal, pabrik mobil, pabrik sepeda, handphone, apa semua. Kemudian kalau itu laku, bunyi rekening 270 juta rakyat Indonesia. Konsumennya juga rakyat Indonesia. Yang kerja rakyat Indonesia. Pegawainya rakyat Indonesia. Kalau tidak tahu teknologinya, panggil orang-orang pintar di muka bumi ini gaji di negara kita. Mantap. Sip. Mantap sekali abangku. Benar. Boleh kita ini non pemerintah, tidak ada jabatan, tapi jangan kira pemikiran kita ini tidak berkembang. Sip. Jadi nggak salah-salah adikmu. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Merdeka. Merdeka. Pas sekali ngadep abangku malam ini. Makanya kita lihat dulu perkembangan ini pemerintahan Pak Prabowo seperti apa ke depan. Yang jelas selama tidak melibatkan rakyat sebagai investor, maka kemiskinan tetap ada. Iya. Benar sekali. Kita terus dukung pemerintah. Kalaupun begitu, tidak ada partai yang mendengar apa yang kita mungkin sampaikan, mungkin kita akan buat partai baru dan tetap mendukung Pak Prabowo sebagai presiden. Siap, Kanda. Oke? Siap, Kanda. Karena semua partai ini, kulihat belum ada yang berbicara begitu. Ya kan? Tahu sendiri lah, Kanda. Yang ada korupsi lah yang terjadi itu. Oke, terima kasih. Oke, siap. Kandaku, makasih banyak ya. Merdeka. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.